Tapi aslul Arab itu orang Yaman. Di antara sukunya yang terkenal adalah yakni Al-Qahtaniyah. Ya, yang dari Yaman tadi, yang aslul Arab, Al-Aribah, Arab yang asli Arab, tinggal di negeri apa tadi? Yaman. Mereka ini keturunan Ya'rub bin Qahtan. Ya'rub bin Qahtan. Oke. Kemudian yang nomor 3, Al-Arab Al-Musta'ribah atau Musta'rabah. Arab Musta'ribah itu gampangannya Arab yang terarabkan. Siapa mereka ini? Mereka ini keturunannya siapa? Ismail, Ibrahim. Lihat saya semuanya, perhatikan, konsentrasi. Ibrahim orang mana? Orang di daerah Irak itu. Itu dulu ada kerajaan Babilonia. Ya, ada raja yang dolim terkenal yang membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, hijrah dengan istri dan keponakannya, cuma 3 orang. Karena mentok, tidak bisa ngapa-ngapain di Babilonia, dipersekusi, bahkan dibakar hidup-hidup, diusir. Akhirnya hijrah 3 orang tok. Ibrahim, istrinya siapa namanya? Sarah. Dan keponakannya Ibrahim siapa? Lut alaihissalam. Hijrah ke mana? Hijrah ke Palestina atau ke Syam. Nabi Lut di daerah Sodom, di daerah masih antara Jordan dan Palestina. Nabi Lut itu keponakannya Nabi siapa? Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim karena Syam tidak ada makanan, hijrah cari makan ke Mesir. Mesir dari dulu itu lumbung pangan. Sejak zamannya Nabi Yusuf, masih ingat gak kisahnya Nabi Yusuf? Orang-orang cari makan kemana? Ke Mesir. Kenapa? Kenapa Mesir lumbung pangan? Kenapa? Karena ada sungai Nil, di mana ada air ada kehidupan, di mana ada air ada pertanian. Bisa dipahami? Ada gandum, ada makan. Makanya dalam sejarah Mesir punya peradaban kuno, Pak. Termasuk peradaban tertua di muka bumi adalah Mesir. Kenapa? Karena ada sungai. Ada sungai, ada kehidupan. Bisa dipahami kira-kira? Maka Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir. Ternyata di Mesir pada waktu itu ada raja yang dolim. Ini belum zamannya Faraina, belum zamannya kefir'aunan. Ini masih Allah alam dinasti-dinasti sebelum Fir'aun. Paham ya? Maka raja ini zalim, dan ini sudah saya sampaikan pada waktu nabi-nabi dulu, sudah saya sampaikan, tapi saya ulangi untuk mengingatkan kembali. Sampai di negeri Mesir ada raja zalim, dan raja ini memiliki hobi yang unik. Raja ini memiliki kebiasaan yang nyeleneh. Apa itu? Nyenengi istrinya orang. Kalau ada wanita cantik sudah punya suami, suaminya dibunuh, disakiti, istrinya diambil. Dan kita tahu Sarah dalam riwayat adalah manusia yang wanita yang cantik luar biasa. Sarah ini dalam riwayat min ajmalin nisa, termasuk wanita yang paling cantik. Makanya jangan heran nanti Nabi Yusuf, ya kan? Sarah sama Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Israel atau Yakub, betul? Yakub punya anak berapa? 12. Sebutkan anaknya 12 Nabi Yakub. Ingat enggak? Ini ngaji ditinggal dikit lupa. Siapa yang bisa nyebutkan 12 anak Bani Israel, 12 keturunan Israel? Nyesel aku takon, Bang. Terus gak jadi tanya aja wis. Langsung kembali ke materi. Akhirnya raja ini menangkap Ibrahim sama Sarah, dibawa ke istana. Ibrahim sudah janjian sama Sarah, nanti aku ngomong kamu bukan istriku. Nanti aku ngomong kamu adalah siapa? Saudari. Harus janjian dulu nek kono lak sile genjing gak tepak gak enak lan. Kuwi sepakat. Ibrahim ditanya, "Ya Ibrahim, man hadi?" Siapa wanita ini?
Ibrahim kalau ngomong istriku diambil itu sini dan Ibrahim bisa dibunuh. Siapa wanita ini? Ibrahim. Ibrahim menjawab, ukhti, saudariku, saudariku. Ya, kalau ngomong zaujati, istriku diambil dan disakiti. Dia ngomong ngomong ukhti. Dan itu Nabi Ibrahim sebenarnya nggak berdusta. Nabi nggak boleh berdusta. Sebenarnya Ibrahim nggak berdusta. Itu tauriyah. Satu kata mengandung dua makna, makna yang dekat dan makna yang jauh. Orang yang ngomong pengennya makna yang jauh, tapi yang diajak ngomong mikirnya makna yang dekat. Paham tak ini? Jadi siapa wanita ini? Siapa wanita ini? Saudariku. Ini nggak bohong. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan memang pada waktu itu di Mesir nggak ada orang beriman kecuali dua orang ini tok. Halo, Ibrahim sama siapa? Sarah. Makanya ketika mengatakan saudari, nggak bohong. Memang orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Aman, Ibrahim nggak diapa-apain. Nah, tapi Sarah mau digoda, dinodai sama raja ini. Raja punya kekuasaan, punya tentara, punya segala-galanya, dan ada perempuan super cantik. Kan eman nggak diapa-apain. Mau dia kuat. Zaman dulu Pak, wanita kan tunduk sama laki-laki. Zaman dulu belum ada emansipasi wanita Pak. Wanita tergantung siapa yang menangkapnya. Zaman dulu kan gitu, belum ada hukuman hak asasi manusia, belum ada hak wanita, belum ada pada waktu itu. Maka si raja yang dolim ini mau menodai Siti Sarah. Siti Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya siapa namanya raja ini nggak bisa bergerak. Ya, rajanya tahu, wah ini gak perempuan sembarangan nih. Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan aku. Sarah berdoa, lepas. Penasaran raja ini, paling mang ketepaan tok ista ulangan ini, tapi iso barangkali bisa ini. Saya ulangi lagi. Ketika diulangi lagi, gitu lagi gak bisa lagi. Akhirnya sudah tahu sih. Menyerah. Ini ngomong ke ajudannya, kenapa kalian kirim setan di sini ini? Ini bukan manusia ini setan. Akhirnya dilepas. Kemudian untuk menghormati Sarah, raja ini penting ini. Kenapa saya ceritakan? Karena ada hubungan sama Arab ini. Terus tadi kan bahas pembagian Arab, ngapain panjang-panjang? Karena ada hubungannya ini. Akhirnya sang raja tadi ngasih budak ke Siti Sarah. Zaman dulu Pak, manusia itu diperjualbelikan dan dihadiahkan. Zaman dulu tuh kayak gitu, jangan heran. Akhirnya Siti Sarah dikasih hadiah oleh si raja ini, seorang wanita budak sahaya. Namanya siapa? Hajar. Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa Hajar ini budak, yang kedua bukan. Hajar ini bukan budak. Tapi riwayat yang lain mengatakan Hajar ini adalah putri dari raja sebelumnya yang dikudeta oleh raja yang dolim ini. Bisa dipahami tidak? Raja yang pertama dikudeta dibunuh, putrinya diambil oleh si raja dolim ini. Dengan itu maka Hajar ini aslinya ya putri kerajaan, dikasihkan Siti Sarah. Oke, kembali ke negeri Syam, fima makna. Sehingga status Hajar miliknya siapa? Statusnya Hajar milik siapa? Milik Sarah apa miliknya Ibrahim? Miliknya Sarah, bukan milik Ibrahim. Kemudian karena Nabi Ibrahim tidak punya anak, maksud saya Siti Sarah nggak bisa ngasih anak kepada Ibrahim. Siti Sarah ini ingin berbuat baik kepada Nabi Ibrahim untuk melanjutkan kerasulan, untuk melanjutkan estafet dakwah. Maka dengan bermurah hati, dan memang zaman dulu jangan dianggap seperti zaman sekarang Pak. Dulu wanita zaman dulu tuh sudah tahu kebiasaan laki-laki itu apa? Poligami. Sehingga dahsyatnya kecemburuan nggak seperti sekarang. Dulu memang itu tabiatnya laki-laki zaman dulu, dan wanita legowo nerima zaman dulu. Setiap zaman punya kultur. Kita nggak bisa menghukumi kultur zaman dulu dengan paradigma zaman sekarang. Bisa dipahami kira-kira? Akhirnya kata Sarah, kasihan suamiku. Maka si Hajar ini dikasihkan
dihibahkan, dihadiahkan Siti Sarah ke siapa? Suaminya, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Sehingga ada dua riwayat, ada yang mengatakan Hajar ini bukan istrinya Ibrahim, Hajar ini budaknya Ibrahim, sahayanya Ibrahim. Kenapa orang-orang Yahudi nanti di Madinah itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka itu tahu loh kalau Rasulullah itu Nabi, tahu, setahu-tahunya lebih tahu Rasulullah itu Nabi daripada anak kandungnya mereka sendiri. Mereka tahu, ya. Tapi kenapa gak bisa beriman? Gimana kita disuruh beriman kepada Muhammad, keturunannya Hajar? Hajar itu budaknya mama kita. Siapa mama mereka? Sarah. Mereka merasa legasi warisannya Abraham yang asli itu yang di Sarah, bukan yang di siapa? Hajar. Makanya nggak mau, ada hasad. Kenapa kok bangsa Arab? Kenapa nggak Bani Israel? Begitu. Oke, kembali ke materi. Singkat kata, terlalu panjang kalau akhirnya terjadilah hubungan antara Ibrahim dengan, ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan budaknya. Terlepas dari itu, tapi memang perbudakan zaman dulu sah. Ya, sah. Para nabi punya budak. Yakub punya anak 12, itu jangan dikira semua itu dari istrinya. Istrinya 2, selain itu budak. Ya, kita nggak bisa mengatakan ini nggak boleh. Ini zaman dulu kayak gitu semua, mau Cina, mau Eropa, mau Afrika, mau Hindia, zaman dulu perbudakan itu ada. Jangankan dulu Pak, perbudakan itu baru dihapus Pak. Jangan dikira dulu, baru-baru ini lah. Orang-orang Afrika kulit hitam dibawa ke Amerika zaman kolonialisme. Ngapain di Amerika? Suruh apa? Tanam paksa, kebun. Bisa dipahami? Orang Jawa dibawa kemana? Suriname dan seterusnya. Oke, kembali ke materi. Akhirnya punya anak namanya Ismail. Ya, punya anak namanya siapa? Ismail. Lah inilah ciri. Jadi Ismail bukan Arab, Ibrahim bukan Arab. Hajar apalagi tambah ke Arab belas. Hajar orang mana? Orang Mesir. Sukunya Mesir apa namanya? Suku Mesir asli namanya apa? Kipti. Singkat kata, karena Siti Sarah cemburu luar biasa, diperintahkanlah Ibrahim oleh Allah dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nabi Ibrahim menghijrahkan si Hajar dan siapa? Ismail, dibawa ke selatan dari negeri Syam utara, dibawa ke selatan ke negeri yang gersang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman. Kan gitu ceritanya. Ingda baitikal muharram, ingda baitikal haram, yaitu di Mekah, terus itu. Ketika Ibrahim datang ke situ, ditaruh, langsung balik ke utara, kembali ke Syam. Maka sang Hajar ini nggak salah, tak Ibrahim kita kok disia-siakan seperti ini. Manggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, nggak noleh belas. Ada Siti Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Iya. Maka Hajar langsung paham, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah nggak mungkin menelantarkan kami. Akhirnya Allah jadikan ketemu sumur Zam-Zam dan seterusnya. Disinilah Ismail ini nikah sama wanita Arab Jurhumiyah. Ismail ini menikah sama wanita Arab. Wanita Arab yang dinikahi Ismail yang jenis yang nomor berapa? Halo? Ya otomatis nomor 2 toh. Otomatis mau kapan lagi? Nomor 1 sudah hilang. Nomor 3 belum ada, belum disebut. Nomor 2 yang aslinya di Yaman tadi, tinggal di Hijaz, tinggal di Mekah, terjadilah kawin mawin, beranak pinak. Lah keturunannya Ismail sama wanita Arab yang beranak pinak ini, inilah namanya Al-Arab Al-Musta'ribah, yang nanti Ismail bin turun, maaf keliru. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Quraisy bin Adnan bin Ismail bin siapa? Ibrahim. Sehingga Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua Quraisy itu berarti jenis Arab yang nomor berapa? Yang nomor 3, yang musta'ribah. Lah, di Yaman itu terjadi banjir bandang. Ada beberapa negara, ada beberapa kerajaan kuno. Nanti tak jelaskan waktu menjelaskan politik. Ini kan masih jelaskan apa? Kita jelaskan apa ya sekarang?
Kita lagi jelasin apa? Suku yang mendayami, ya kan? Oke, nanti kalau politik ada sendiri babnya. Oke, maka nanti itu Pak, di negeri Yaman itu ada kerajaan besar namanya Saba. Ratunya yang terkenal namanya ratu apa? Bilqis, yang punya cerita dengan Nabi Sulaiman itu Pak. Oke, Ratu Saba. Itu terjadi banjir bandang sehingga Sadu Ma'rib jebol. Sadu Ma'rib itu bendungan Ma'rib, sampai detik ini ada Pak, kota namanya Ma'rib di sana. Jebol, terjadi banjir bandang. Kenapa jebolnya gak usah diceritakan panjang lebar itu. Akhirnya perhatikan, suku-suku Arab yang Al-Ariba ini, yang Al-Ariba yang nomor berapa ini? 2, hijrah. Hijrah kemana? Ke Yathrib. Hijrah ke Yathrib. Turun temurun di Yathrib jadi Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj masih kafir ketika Rasulullah datang, jadilah mereka Al-Ansor. Jelas. Berarti orang-orang Quraisy, muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu suku Arab yang apa? Musta'ribah. Adapun orang Ansor yang mendiami apa? Madinah adalah pindahan, migrasi dari mana? Dari Yaman, yaitu mereka suku apa tadi? Al-Aribah. Oke, jadi totalnya ada berapa nih? Ada Arab Al-Baidah, ada Al-Arab Al-Aribah, ada Arab Musta'ribah. Ustadz, kalau Arab Afrika Utara itu jadi apa sekarang? Arab Afrika Utara ini Arab yang terarabkan. Dulu nggak Arab nih. Antum lihat wajahnya orang Maroko, wajahnya dulu nggak Arab, tapi sekarang sudah jadi apa? Arab. Ya. Kembali ke materi, itu sudah dari sisi apa tadi ya? Pertama geografi sudah, nomor 2 dari sisi apa? Siapa yang mendiami bangsa? Sekarang dari sisi politik. Perhatikan, Jazirah Arab khususnya Hijaz, Mekah dan Madinah tidak ada kerajaan. Yang ada adalah sukuisme, kabilah. Makanya pernah dengar antum? Pernah dengar nggak ada istilah Raja Mekah? Pernah dengar? Nah, yang adalah kabilah, kabilah. Dan kabilah yang paling terkenal adalah kabilah apa? Quraisy. Perhatikan. Jazirah Arab yang ada kerajaannya, ada negara-negara, itu adalah Jazirah Arab paling selatan. Jazirah Arab paling selatan apa tadi? Yaman. Di sana ada beberapa negeri silih berganti. Ada Daulah Saba, hancur, ganti Daulah Himyar, ganti lagi, dan seterusnya. Oke, perhatikan saya. Jazirah Arab pada waktu itu secara politik, ketika Rasulullah hampir lahir ke muka bumi, kondisi Jazirah Arab itu diapit oleh 2 imperium besar. Saya ulangi, menjelang Rasulullah lahir ke muka bumi, kondisi bangsa Arab ini diapit 2 imperium besar. Di timur ada Persia, di barat ada Romawi. Afrika Utara itu dulu Romawi. Bahkan sampai ke Afrika, Ethiopia, Habasya, dulu itu Romawi. Sedangkan di timur, kalau sekarang nih Iran, Pakistan sebagian, Afghanistan, Asia Tengah itu Persia Raya. Jadi kondisi Jazirah Arab pra Nabi lahir, kondisi Jazirah Arab diapit oleh 2 imperium besar, yaitu Romawi Raya dan Persia Raya. Pada waktu itu negeri Hijaz tidak diperhitungkan, Mekah dan Madinah tidak diperhitungkan. Romawi dan Persia ini selalu rebutan wilayah, selalu menganeksasi wilayah-wilayah untuk dimasukkan ke negerinya. Bisa dipahami, dan itu ada di Al-Quran. Ghulibatir Rum fi adnal ard. Sesungguhnya bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia, dan nanti gantian bangsa Romawi yang bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia, dan nanti gantian bangsa Romawi yang akan mengalahkan bangsa Persia. Perang itu terjadi di mana? Perang itu terjadi di, kalau sampean lihat bahasanya Al-Quran, Ghulibatil Rum, negeri Romawi atau orang Romawi dikalahkan orang Persia. Fi adnal ard, di bumi yang paling terendah. Bumi terendah itu sekarang ada di mana?
Bumi terendah itu kalau perairan laut mati. Kalau daratan di kota Jericho. Kota apa? Jericho. Saya pernah ke laut mati, pernah ke Jericho juga. Di Jericho ini sekarang wilayah Palestina otoritas, laut mati Jordania. Di sana terjadi peperangan dahsyat dulu. Ya, kota tertua. Antum kalau cek di internet, Jericho itu kota terendah di muka bumi. Lafaz yang dipakai Al-Quran adna, adna itu bisa artinya yang paling rendah. Dan di situ terjadi peperangan dahsyat dulu antara Romawi dan Persia. Selalu rebutan wilayah, selalu rebutan wilayah. Tapi mereka nggak pernah rebutan Mekah Madinah. Afrika Utara dikuasai oleh Romawi, betul toh? Persia kalau sekarang Iran, Afghanistan, Pakistan sekitar itu dikuasai Persia Raya. Termasuk Yaman. Yaman ini kadang dikuasai Romawi, kadang dikuasai Persia. Kena proksi dua imperium ini. Halo, kayak Ukraina ini. Ada NATO sama siapa? Rusia. Yaman dulu juga gitu, korban proksi dua imperium besar. Kadang dikuasai Yahudi yang diproksi oleh Majusi atau Persia, kadang dikuasai salib atau diproksi oleh siapa? Romawi. Selalu silih berganti begitu, Pak. Tapi Mekah dan Madinah luput, tidak dipikirkan, dan mereka nggak pengen untuk menguasai Mekah dan Madinah. Kenapa? Tidak ada sumber daya alam. Antum tak kasih tahu, semua penjajahan itu, semua penjajahan, kolonialisme, imperialisme itu faktor utama itu ekonomi. Tak kasih tahu sampean semua ini. Agama itu faktor pendorong doang. Karena semua faktor tanpa agama nggak berlaku. Perang salib yang melegenda itu, ngomong salib tentara Islam lah, itu ekonomi. Karena orang Barat pengen menguasai tanah Palestina. Ekonomi motifnya, tapi motif ekonomi kalau nggak didobrak dengan motif apa? Agama, nggak jalan, nggak ada landasan ideologis. Bisa dipahami nggak kira-kira? Sama. Maka Romawi dan Persia tidak nyerang Mekah. Apa yang diserang? Zaman itu sudah ditemukan apa? Sudah dieksplor apa? Minyak bumi? Belum ada. Nggak ada minyak bumi itu. Belum di apa? Belum diungkap, belum ada ilmunya. Sehingga Romawi dan Persia sama-sama nggak tertarik menaklukkan Hijaz. Mau ngapain ke sana? Batu, gersang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Dibiarin. Maka nggak ada sejarahnya Mekah dikuasai Romawi, Mekah dikuasai apa? Persia. Padahal mereka ini, ya, dua imperium ini selalu rebutan wilayah. Tapi Mekah dibiarkan karena nggak ada kebaikannya, nggak ada hasilnya, tidak ada faktor ekonomi yang membuat mereka berkalkulasi untuk menaklukkannya. Dari bangsa yang tidak diperhitungkan itulah lahirlah Rasulullah. Dan suku Arab ini peradabannya rendah. Suku-suku lain, mohon maaf, negeri-negeri lain, imperium besar, ya, mengisi lembar-lembar sejarah dengan peradabannya. Ini bangsa Arab pasti tenggelam, Pak. Makanya disebut masa kegelapan jahiliyah kan? Sebutannya aja masa apa? Jahiliyah, nggak bisa, nggak, buta huruf, membuat patung kalau sudah selesai disembah. Tidak punya peradaban, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau punya bapak, bapaknya punya istri, maka istrinya ayah diwarisi. Oh, bener-bener apa? Jahiliyah luar biasa. Disitulah Allah mentakdirkan lahir apa? Rahmah lil alamin di tempat yang seperti itu. Adzan. Ya. Ya, dan dulu setelah itu saya jadi letak geografi sudah, yang mendiami sudah, dari sisi politik sudah, yang belum sisi ekonomi dan sisi agama. Monggo adzan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan disiapkan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad Rasulullah وبعث مقامه. Nah, ada pertanyaan? Sampai mana kita tadi? Sekarang dari sisi apa? Ekonomi. Bangsa Arab, terutama Hijaz, Makkah, tempat lahirnya Rasulullah, tidak ada pertanian. Enggak ada apa? Tidak ada pertanian. Sehingga mereka menyandarkan ekonominya pada perdagangan. Dan perdagangan suku Quraisy terbagi menjadi dua, musim panas dan musim dingin. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa? Surat apa? Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Sudah menjadi tradisi bangsa Quraisy. Mereka mengadakan perjalanan musim dagang, musim panas dan musim dingin. Ada di Al-Quran itu. Ada di Al-Quran itu. Rihlatas syita'i was-shaif. Rihla dagang musim panas dan musim dingin. Dijelaskan para ulama, musim panas pergi kemana? Panas ke Syam, Palestina, ke Gaza. Kenapa? Coba perhatikan saya. Kenapa Palestina? Kenapa ke sana? Palestina ini punya sejarah panjang ya jemaah. Bangsa-bangsa memperebutkan tanah ini. Kalau antum lihat sejarahnya Palestina, banyak bangsa-bangsa pernah menduduki tanah Palestina. Karena kalau antum lihat geografis, kalau antum lihat geografi, peta Palestina ini atau Syam secara umum ini, kalau ke utara Eropa, Turki Eropa sudah zaman itu, Romawi zaman itu. Kalau ke barat selatan Afrika, betul tuh? Kalau ke selatan Jazirah Arab, kalau ke timur mana? Asia. Bisa digambarkan bahwa di Palestina dulu itu pusat terkumpulnya komoditas seluruh bangsa-bangsa. Barangnya orang Cina ada di situ, barangnya orang India ada di situ, barangnya orang Eropa ada di situ, barangnya orang Afrika ada di situ, barangnya orang Jazirah Arab ada di tempat itu. Maka jangan heran kakeknya Nabi berdagang, datuknya Nabi berdagang, kemudian bapaknya Nabi dagang, bahkan wafat ketika di perjalanan. Kakeknya Nabi Hashim, bukan kakek, buyutnya Nabi Hashim itu wafatnya di mana? Di Gaza, di Palestina. Ya, wafat di sana. Karena memang pusat
apa namanya, pusat ekonomi dulu itu. Makanya Romawi sama Persia rebutan tempat itu karena ada nilai ekonomis di situ. Adapun satunya musim apa berarti? Musim dingin ke Yaman, kadang ke Habasyah. Habasyah berarti nyebrang apa? Bukan sungai, kok sungai? Enggak ada sungai di sisi Arab. Nyebrang apa? Laut Merah, naik kapal ke Afrika. Di Afrika dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Habasyah. Agamanya Kristen. Besok kita jelaskan itu. Tinggal satu poin belum saya jelaskan. Apa? Agama jahiliyah. Agama jahiliyah itu ada penyembahan berhala, ada Kristen, ada Yahudi, ada Majusi, ada Sobi'iyah. Insya Allah besok saya terangkan. Setelah itu baru kita masuk ke nasabnya Nabi. Ada nama-nama yang harus kita pelajari sebelum Nabi lahir. Itu Kusoi, datuknya Nabi keberapa. Habis itu kita pelajari Abdul Manaf. Habis itu kita pelajari Hashim. Habis itu kita pelajari Abdul Muthalib. Habis itu kita pelajari Abdullah. Baru kita pelajari Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama-nama ini harus diketahui dulu. Nama-nama sebelum Nabi lahir itu harus diketahui, karena itu berefek pada kisah setelahnya. Maka harus tahu setting sosial masyarakat sebelum Nabi lahir. Insya Allah akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya belum menyampaikan agama-agama jahiliyah yang ada di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Insya Allah besok akan kita jelaskan di lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.